Bang Steven, ini ada apa sih mungkin dijelasin hari ini Bang? Perlu saya jelaskan bahwa hari ini ada unmanding atau putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menurut kami cipta hukum. Kami bukan mau menuduh ataupun kami mau judge bahwa Pengadilan Jakarta Utara itu benar, tapi ada indikasi ya bahwa ini ada permainan. Kenapa sih saya bilang permainan? Karena jelas-jelas ada kasasi kami itu di nomor 131 dan kasasi kami di nomor 29. Di situ sudah jelas bahwa harus menunggu hasil putusan kasus itu ingkrah. Akan tetapi kami melihat cacat hukum di sini ya dengan kacamata kuda dilakukan oleh PN Jakarta Utara, unmanding dilaporkan ya indikasinya pakai duit lah untuk melakukan hal itu. Makanya ya kami kaget juga kan. Pertama dikeluarin, kedua dikeluarin memaksa. Sementara LP kami di Polda Metro Jaya tentang mereka Penggal 8372. Polda Metro, bagian Resmob memahami harus menunggu putusan daripada ingkrah dulu daripada kasasi kami yang nomor 29 sama 131. Ini malah Pengadilan Negeri Utara ini saya tidak tahu. Mereka ini belajar hukum di kampung mana, kita belajar hukum di kota mana. Gitu. Padahal di situ ada KPN, ada apa di jurus kita tadi, saya lihat Haryanto, Sinanang, arogansi, preman cara mereka dengan cara eksis seperti itu tidak ditolerir seperti itu. Ini negara hukum. Kita mau pakai hukum mana kalau mereka seperti itu, ya kan? Terus harapan saya hal-hal ini kejadian lagi itu oknum-oknumnya ada di situ. Saya minta kepada Bapak Presiden, kepada Mahkamah Agung perhatikan tuh. Kita habis ini kita akan lapor, ya, ke Komisi Yudisial tentang cikal bakal hakim KPN yang mana melakukan sesuatu hal ini secara sepihak, ya kan? Kami sudah mencoba untuk menyurati, tetapi surat kita itu kayak masuk tong sampah, tidak ada punya suatu ya orang akademisi panggil berdiskus Pak ini gimana. Semua dengan kacamata mereka ini aturan. Kenapa pihak Polda bisa memahami aturan, terus pihak PN Jakarta Utara tidak punya aturan? Ya, apa mereka buku undang salah, kita undang salah, ya kan? Yang mana saya melihat di sini bahwa kedepankan adalah proses hukum yang jalan, bukan mereka dengan cara mereka memakai kacamata kuda mereka untuk mengeksekusi pada saat hari ini. Yang mana menurut saya hari ini itu benar-benar memakai duit dan benar-benar mereka otoriter sekali dan bukan zaman lagi untuk otoriter. Bang, untuk kasasi sendiri Bang, ini sudah berjalan berapa lama sih Bang dan akan keluar kapan Bang jadwalnya? Kasasi ini kita tahu bahwa kasasi ini harus menunggu waktu, ya kan? Kita tidak bisa menilai bahwa kita ngajuin bulan ini besok akan ikrar apa putusannya. Kita harus menunggu putusannya, ya kan? Nah, kenapa mereka nggak menunggu? Kalau bisa menunggu ini kita kalah nggak ada masalah, udahlah berarti mereka itu silakan. Tapi ini kan hukum Indonesia masih panjang. Yang tahapan-tahapan menurut kita ini harus ditunggu. Tapi ya mereka dengan cara mereka yang menurut saya KPN maupun jurusnya semua preman yang mereka lakukan. Bang, kasasi itu kan kekuatannya sangat kuat ya Bang ya. Artinya harus menunggu keputusan kasasi. Tapi ini benar-benar sudah dieksekusi, artinya melanggar Bang. Berarti Abang melihat ada pelanggaran besar Bang ya dari eksekusi hari ini Bang. Ya, kalau misalnya bicara pelanggaran besar, itu sangat besar sekali. Kenapa? Yang saya tahu proses perdata apabila ada jalan perdata seharusnya itu harus menunggu sampai itu ingkrah. Kalau belum ingkrah terus unmanding diajukan, menurut saya itu tidak efisien untuk bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Utara dalam hal ini KPN yang sudah pensiun atau yang sekarang seperti itu. Mereka menyurati kemana-mana, kami juga menyurati ke Polres, ke Polda, dan Kodim kita menyurati. Akan tetapi surat kita itu seperti tidak ada ditolirkan, tidak bisa dibaca atau mereka nggak tahu baca sampai tidak bisa mengabulkan atau panggil kita audiensi. Kita minta untuk audiensi mereka, tapi mereka tidak tanggapi hal seperti itu. Berarti dalam hal ini tanda kutip nih, ya. Yang kita tahu bahwa yang ini kita bermasalah ini dengan namanya koruptor terbesar, salah satu Hendy Surya, ya. Perusahaan Indosuria ini kita masalah dengan mereka. Kalau Ignatius Philip itu lingkaran mereka bermain sesi aja. Jadi kita selidiki dan kita dapat bukti bahwa itu yang mereka mainkan. Begitu. Cuma ya kita tahu bahwa ya klien saya kondisi seperti ini, ya mereka dengan cara mereka, mohon maaf, kekuatan duit segala-galanya untuk bisa menyelesaikan eksekusi pada siang sore hari ini. Sempat ada negosiasi Bang, artinya deadlock
negosiasi Deadlock tadi cukup Ya kecewa kami Bang. dalam hal ini bicara negosiasi, pengacara sebelumnya itu adalah komunikasi. Saya tidak tahu kalau ini ada ganti pengacara. Ya, RD Subekti itu pengacara sebelumnya. Nah, ini pengacara baru ini tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal kalau berbicara surat kami kan jelas tuh surat kuasa kami. Yang mana ini ada nomor telepon kantor kami, ada jelas semua. Harusnya pengacara ini kan bersurat ke kami dulu bahwa kami pengacara baru. Boleh nggak kami bertemu dan kami bisa berkomunikasi, gitu loh. Jadi di sini itulah saya mau berbicara apapun juga, ini sudah terlaksana dan saya mau sampaikan apa juga. Cuman ya saya sampaikan ke pihak Mahkamah Agung untuk memperhatikan PN-PN yang ada di Jakarta Utara ini, terutama dalam mereka mengakomodir, memperkosa hukum yang ada di Indonesia ini, terkhususnya wilayah Jakarta Utara. Apa langkah hukum Abang sebagai Langkah hukum saya setelah ini, kita akan beremuk dengan klien kami untuk mengajukan secara kami punya pelaporan 372 yang ada di Polda Metro Jaya, kita akan lakukan dan kami akan menggugatan juga kepada pengadilan tersebut.